Oke, selamat siang Bapak Ibu, semua guru-guru PJOK yang hebat. Hari ini kita langsung saja mulai Bapak Ibu untuk menghemat waktu kita agar pastinya kegiatan ini dapat berjalan lancar. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan satu apapun. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Saya meminta waktunya untuk kita melakukan acara tatap maya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin kita sudah masuk pada pembelajaran yaitu modul 1.5, di mana di situ kita diajarkan untuk bersama-sama melakukan pengembangan terhadap pembelajaran kurikulum PJOK. Nah, di situ kita diharapkan tetap memperhatikan yang namanya tadi ada 3 esensinya, pengembangan karakternya, dan fleksibilitasnya. Nah, dan kali ini di modul 1.6 kita diajarkan sini pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Jadi di sini nanti mungkin nanti Bapak Ibu akan menyiapkan RPP Bapak Ibu nanti untuk diupload di akhir pembelajaran. Nah, RPP-nya itu disesuaikan dengan ketentuan sekarang, di mana RPP itu ya sekarang kita menggunakan kurikulum nasional atau istilahnya kurikulum merdeka. Jadi tidak ada lagi nanti KD1, KD2. Jadi modulnya harus disesuaikan dengan metode kurikulum merdeka. Di sini saya akan menampilkan slide yang akan kita pelajari pada hari ini Bapak Ibu. Kita hari ini ada 2 JP, pembelajarannya ini word salah, bentar. Nah, sudah saya edit. Nah, di sini pembelajaran kita yaitu tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, di sini kita harus tetap memperhatikan kesepakatan kelas kita, di mana kakak-kakak atau Bapak Ibu semua tetap menyalakan kameranya jika tidak ada berhalangan, dan jika ada kegiatan yang lain atau aktivitas lain, diharapkan tetap mengikuti dengan cara mematikan kameranya. Terus mematikan mikrofonnya agar tidak ada trouble dalam pembicaraan, hadir seutuhnya dalam kegiatan kita hari ini. Terus memaksimalkan di sini fitur chat. Nanti mana tahu Bapak Ibu ada berhalangan, di situ bisa menyampaikan atau menyampaikan usulan, pertanyaan jika mungkin ada trouble dalam mikrofonnya ataupun nanti dalam penggunaan aplikasi Jamboard tidak bisa. Di situ bisa menggunakan fitur chat yang ada di Google Meet kita. Jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya juga, di sini kesepakatan kita bisa mengangkat tangan agar kita bisa bertanya secara tertib, tidak berebut-rebutan. Baik Bapak Ibu, di sini sebagai pengantarnya, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar yang namanya modul 1.5, di mana di modul 1.5 itu kita diajarkan tentang pengembangan kurikulum PJOK yang ada di sekolah kita. Di pengembangan kurikulum PJOK ada 3 karakteristik utama dalam kurikulum merdeka, yaitu kita menyampaikan kemarin pertama adalah fokus kepada esensinya, pengembangan kompetensi, dan karakter. Dan yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Memahami 3 tahap pada proses backward design dalam pengembangan PJOK telah kita bahas juga pada 1.5,
memahami tentang CP yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan CP itu, kita sebagai guru PJOK boleh merumuskan atau menurunkan menjadi tujuan pembelajaran. Setelah itu kita menentukan alur tujuan pembelajaran. Di 1.5 dalam pengembangan kurikulum PJOK juga kita diajarkan memahami komponen kurikulum merdeka, di mana di situ ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, pembelajaran dan asesmennya, penggunaan perangkat ajar, dan yang terakhir ada kurikulum satuan pendidikan. Nah, dari catatan kelima ini, sekolah dianjurkan untuk menyusun KOSP, di mana salah satunya adalah perencanaan pembelajaran. Nah, sampailah di sini kita hari ini bagaimana kita mengembangkan RPP, istilahnya rencana pembelajaran, atau istilah sekarang adalah modul ajar. Disinilah menurut kita Bapak Ibu guru PJOK itu perlu memahami pentingnya keterampilan dalam merancang pembelajaran berupa dokumen, baik itu RPP maupun modul ajar. Perencanaan pembelajaran yang baik menjadi kunci untuk menciptakan pengalaman. Di sini pengalaman di sini kita diharapkan dapat anak itu belajar secara efektif, terus bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Terus salah satu juga kita harus membentuk namanya strategi yang dapat digunakan, menyusun rencana pembelajaran, menggunakan pendekatan backward design, dan sebagainya. Jadi di modul kali ini kita diharapkan membuat yang namanya kreativitas dalam RPP kita tersebut. Mungkin selama ini RPP kita ada yang diambil dari Canva, atau menggunakan ChatGPT, atau Gemini AI, ya sah-sah saja Bapak Ibu. Namanya kita mencari referensi, ya kita boleh mengambilnya, tapi dengan kreativitas kita menambahnya unsur-unsur yang penting, apalagi dalam pelajaran PJOK. Terus di sini bagaimana strategi dan langkah-langkahnya, mari kita bahas bersama pada hari ini Bapak Ibu. Maka itu kita dianjurkan pada sesi ini kita melakukan penguatan dalam pemahaman modul 1.6 ini. Baik Bapak Ibu, di sini, nah tujuan capaian umum modul ini adalah kita guru PJOK mampu memahami pembelajaran itu baik sesuai dengan standar kurikulum merdeka. Sedangkan tujuan khusus dari modul ini adalah kita sebagai guru PJOK mampu menyusun. Nah, kalau secara umumnya kita diajarkan untuk memahami, tapi secara khususnya di sini kita selain memahami, dianjurkan juga kita dapat menyusun perencanaan ini. Jadi, buatlah RPP nanti Bapak Ibu semenarik mungkin sehingga capaian dan tujuan pembelajaran yang kita ingin capai bisa terlaksana dengan baik. Terus di sini pada tujuan sesi ini tadi sudah kita sampaikan. Nah, di sini masuklah kita pada agenda kita Bapak Ibu, di mana agenda kita sesi ini adalah kita dianjurkan untuk melakukan langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design yang sesuai dengan Pak Hairul kemarin ceritakan, diambil dari kata backward, kita mundur ke belakang, kita mendesain dulu. Di mana kita mendesain situ kita model pembelajaran kita apa, penilaian kita nanti bagaimana. Jadi kita merencanakannya dulu, membuat langkah-langkahnya. Setelah itu kita menganalisis kesesuaian pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design ini. Jadi di sini ada catatan sedikit di mana salah satu strategi merancang perencanaan pembelajaran tepat menggunakan pendekatan backward design ini untuk mengembangkan pembelajaran terpadu, diferensiasi, dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Jadi nanti kita pembelajaran ini juga harus diperhatikan juga Bapak Ibu. Pembelajaran ini berpihak kepada anak apa tidak di RPP kita itu. Jadi jangan
langsung copy paste. Dia harus bisa kita ATM lah istilahnya, amati, tiru lalu modifikasi, sehingga bisa kita tunggu Pak Budi masuk. Oh silakan Pak Budi. Nah, silahkan kita praktekkan nanti di sekolah kita masing-masing Bapak Ibu. Terus di sini ya di LMS nanti Bapak Ibu ini di pembelajaran pengembangan PJOK ini terdapat nih, di LMS pengembangan perencanaan pelajaran PJOK itu nanti ada di pembelajaran 1 Bapak Ibu. Penjelasan nanti di tatap maya itu ada 2 JP, itu yang ada di garis di kotak merah. Nah, nanti kita di situ berdiskusi di mana kita nanti menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun nanti. Diawali dengan meminta para peserta menjawab pertanyaan pemandu dan merefleksinya. Terus yang ketiga, di situ ada nanti Bapak Ibu 3 pertanyaan kunci yang nanti kita bisa jawab sama-sama, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah di LMS. Nah, nanti kegiatan ini Bapak upload RPP-nya, sedangkan kita menelaahnya nanti pada waktu kita tatap muka. Nanti kita bedah nanti bagaimana RPP, misalnya contohnya Pak Kalmizi, apa aja unsur-unsur yang dimasukkan dalam RPP itu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu buat RPP sebagus-bagus menurut Bapak Ibu, sekomplit-komplitnya menurut Bapak Ibu. Nanti tugasnya kita menguploadnya Bapak Ibu. Nah, jadi sesimpel itu nanti kita melakukan pembelajarannya. Nah, saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen yang utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Di sini kita bisa, Bapak Ibu silahkan di sini nanti kira-kira apa nih Bapak Ibu yang harus kita pertimbangkan. Ada 3 nih yang harus kita pertimbangkan dalam membuat RPP. Menurut Bapak Ibu, apa sih yang harus saya pertimbangkan? Menurut Pak Hairo, menurut Bu Pika, menurut Pak Kalmizi, apa nih yang harus dipertimbangkan? Nah, di sini silahkan Bapak Ibu tulis dulu di kolom chat yang menurut Bapak Ibu harus nih kita pertimbangkan dalam membuat RPP yang akan kita upload ini. Silakan Bapak Ibu dibuat dulu di kolom chat yang menurut Bapak Ibu itu bagian penting dalam merumuskan RPP nanti. Nah, kira-kira 3 itu apa Bapak Ibu? Silahkan maksimalkan kolom chatnya. Di situ ketik saja yang harus Bapak Ibu. Saya kasih waktu 3 menit Bapak Ibu. Ya, kita kembali ke backward design Bapak Ibu. Yang harus dipertimbangkan apa? 3 dalam backward design tersebut. Apakah itu modelnya, apakah itu harus ada evaluasi dalam RPP itu, silakan Bapak Ibu. Apakah cukup ada pendahuluan, inti, penutup. Oke Pak Sulpandi masuk, silakan Pak Sulpandi. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, oke Pak Hero sudah. Yo, baru Pak Hairul, teman-teman yang lain, kira-kira Pak Farhan memilih materi apa yang harus dibuat. Oke. Kita kembali ke backward design kemarin Bapak Ibu. Nah, kira-kira di backward design itu apa kemarin harus kita perhatikan? Apakah harus ada metodenya? Apakah harus ada evaluasi di dalamnya? Nah, Bu Rika, tujuan pembelajaran, kebutuhan, bakat minat, serta didik, alokasi waktu. Oke, berarti ada 3. Kira-kira apa lagi?
Ini yang lagi mempersiapkan UKIN ini penting ini. Apa yang harus dipersiapkan? Biasa yang mau ujian UKIN, bentar lagi ada yang harus dipersiapkan di situ. Tujuan pembelajaran apakah harus ada di dalamnya? Buat desain. Ayo Bapak Ibu yang lain. Saya kira apa lagi nih yang harus kita perhatikan dalam menulis penyusunan RPP Pak Samsuri, materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi. Ini dia hampir. Oke, Pak Kalnizi mana? Belum mengetik Pak Kalnizi. Slide 4. Oke, saya buka dulu. Menentukan tujuan pembelajaran dan asesmen, Pak Supandi. Oke. Baik Bapak Ibu, di sini nah, ini dia Bapak Ibu. Di sini yang harus kita perhatikan yaitu tadi ada tujuan pembelajaran yang harus kita buat, yang harus kita perhatikan. Setelah itu asesmen pembelajaran. Asesmen ini nanti ya bagaimana kita mengevaluasi, bagaimana kita menilai, dan ketiga adalah aktivitas pembelajaran itu sendiri. Jadi bagaimana kita menilai sementara kita tidak menentukan tujuan yang ingin kita capai? Bagaimana kita membuat tujuan sebenarnya tidak ada penilaian? Bagaimana kita melakukan penilaian dan tujuannya jika kita tidak menyusun bagaimana aktivitasnya? Jadi ketiga-tiganya saling merangkai ya Pak Ibu. Kita buat tujuannya seperti contohnya tujuan pembelajaran kita adalah anak harus bisa melakukan kegiatan kebugaran jasmani, mau itu kelincahan atau apa. Asesmen pembelajaran bagaimana? Anak diharapkan dapat melakukan kegiatan lari bolak-balik contohnya. Anak diharapkan bisa lari melakukan rintangan lari berbelok-belok. Aktivitas pembelajarannya bagaimana? Anak ya harus melakukannya. Ada penilaian di situ. Ada penilaian nanti berupa sumatif atau dan sebagainya. Terus di sini, nah ini backward design dari Bapak Ibu. Dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Jadi kita mundur dulu pembelajarannya. Di sini kita melakukan tujuan pembelajaran yang ingin kita sampaikan. Setelah itu asesmen pembelajarannya. Setelah itu baru kita melakukan aktivitas pembelajaran. Jadi backward design itu kita memulai dari ujung yang akan kita capai, yaitu TP, mundur ke belakang sampai pada titik akan memulai pembelajaran. Di sini kita juga merencanakan pembelajaran dengan melakukan pendekatan. Backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan terdidik dibanding apa yang kita ajarkan. Jadi kita fokusnya ke tujuan akhir dari peserta didik Bapak Ibu, bukan tujuan akhir dari yang kita inginkan. Di sini merencanakan pembelajaran dengan pendekatan, ini yang kita belajarkan tadi. Nah, mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Di sini, nah ini tujuan tadi Bapak Ibu. Tujuan dari pembelajaran itu kita diajarkan apa yang akan kita ketahui dan kuasai di akhir pelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran jelas dan harus spesifik.
Nah, yang ketiga, perlu penetapkan kriteria atau indikator capaian tujuan pembelajaran. Di sini kita ada contohnya di gambar ini Bapak Ibu, biar saya perbesar dulu. Nah, ini di kurikulum Merdeka ini berdasarkan fase-fase namanya sekarang Bapak Ibu. Dimana kalau fase A itu kelas 1 dan kelas 2, nah, sedangkan di contoh ini menggunakan fase B. Di sini kelas 3 atau kelas 4 lah diperkirakan modul ini dibuat. Elemennya apa? Apa yang ingin kita tampilkan? Di sini dia adalah terampil bergerak. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Sedangkan tujuan pembelajaran, peserta didik mendemonstrasikan salah satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang sangat lembut. Nah, jadi di sini yang jelas tujuan dari gurunya adalah anak mampu memperagakan konsep gerak. Nah, di sini tujuannya capaian pembelajarannya anak dapat memperagakan, sedangkan tujuannya adalah dia mampu memperagakan gerak itu dengan cara melakukan gerakan senam irama. Di sini ya kita sebagai guru harus bisa nih bagaimana mendemonstrasikannya ke anak. Nanti setelah itu anak tertarik untuk melakukannya pada diri sendiri. Sedangkan pada asesmen pembelajaran di sini, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Nah, di sini asesmen pembelajaran itu Bapak Ibu kira-kira bagaimana nih kalau dalam pelajaran PJOK? Nah, di sini ada contohnya kalau dalam PJOK Bapak Ibu kita bisa melakukan asesmen itu dengan 2 cara. Yang pertama, kita bisa melakukannya secara tertulis. Kita buatlah contoh kalau sekarang mungkin ada istilahnya LKS, anak mengerjakan LKS-nya sehingga bisa melakukan menjawab dan melakukannya apa yang diperintahkan oleh gurunya. Atau jika Bapak Ibu termasuk tergolong guru yang suka membuat soal UH istilah sekarang atau PH, nah Bapak Ibu juga bisa memberikan soal itu kepada murid kita nanti. Dan yang kedua, kita juga bisa melakukannya praktek Bapak Ibu. Asesmen dengan menggunakan rubrik menilai performa di sini. Jadi kadang kalau secara tertulis ada beberapa anak daya tangkapnya kurang. Tapi dalam melakukan praktek dia bagus. Atau justru kebalikannya. Si anak kurang dalam melakukan praktek, sementara dalam menjawab objektif atau esai, si anak lebih bagus. Nah, disitulah bagaimana kita mensiasatinya, bagaimana kita bisa mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu dalam penilaian. Nah, di situ balik ke Bapak Ibunya lagi nanti harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan anaknya. Terus yang ketiga, aktivitas pembelajaran. Pada tahap aktivitas pembelajaran ini, kita menentukan dulu aktivitas pembelajarannya bagaimana. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Ingat Bapak Ibu, aktivitas yang dapat membantu, bukan memberatkan. Yang kedua, aktivitas ini harus menyenangkan. Jadi aktivitasnya nih kita buat anak itu senang, sehingga dia melakukannya berulang-ulang. Jangan sekali baru melakukan, Pak capek Pak, ganti Pak olahraganya Pak. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini selain kita memperhatikan aktivitasnya, kita juga harus menyesuaikannya dengan perkembangan anak peserta didik kita. Dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Contohnya di sini kita memperhatikan perkembangannya, karena kita di sini beraneka ragam. Contohnya Bu Rika dia di TK, saya atau guru-guru yang lain di SD juga beda juga. Si Pak Budi juga di SMA, ada bapak-bapak yang ada di SMP. Jadi itu harus diperhatikan juga Bapak Ibu
bukan hanya sekedar kita menilai, mengevaluasi anak harus seperti ini, tidak. Tapi kita perhatikan juga dengan selain menyenangkan tadi, kita sesuaikan dengan perkembangan anak. Contohnya, kalau kita di sini menggunakan asesmen, contohnya senam berirama. Kalau dia anak TK, mungkin kita bisa melakukannya, yang penting anak itu bergerak. Harus gerakannya serempak apa tidak, itu jangan kita ambil patokan. Yang penting ketika dia mau bergerak, ketika dia mau mencoba, ketika dia ikutan dengan gurunya, ya udah, berarti situ ada nilai plus bagi anaknya. Tapi kalau nanti gerakannya benar, ya itu lebih bagus lagi nilainya. Dia anak SD, khususnya kelas 4, 5, 6, itu beda lagi. Ya harus kita perhatikan juga gerakannya, ya harus selaras gerakannya. Misalnya dia harus ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri. Sementara di SMP, di situ harus kita sudah menilai kekompakannya, bagaimana keseriusannya. Nah, masuk ke jenjang SMA lebih bagus lagi penilaiannya. Jadi kita harus memisah-misahkan Bapak Ibu. Ini aktivitas menyenangkan yang harus dilakukan oleh anak TK. Ini aktivitas yang menyenangkan yang dilakukan anak kelas rendah, kelas 1, 2, 3. Ini hal yang menyenangkan, aktivitas kebugaran jasmani untuk 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi di sini jangan dipukul rata. Targetnya harus ini, jadi anak TK pun harus gini, tidak. Jadi itu tadi tujuan menentukan aktivitas pembelajaran tadi. Berikutnya, setelah kita melakukan aktivitas yang menyenangkan, kita merumuskan aktivitas pembelajaran akan mempermudah instrumen asesmen yang digunakan untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi kita di sini merumuskan kira-kira ini tercapai tidak di tujuan pembelajaran kita. Baik Bapak Ibu, di sini saya ingin sedikit bertanya kepada Bapak Ibu. Nanti mau menjawab langsung dipersilahkan, atau menjawab dari kolom chat juga nggak apa-apa. Kira-kira aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, kira-kira di sini aktivitas apa Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu lakukan? Nah, di sini ada 3 jenjang nih. Saya mau dengar satu-satu, baik dari TK nanti, dari SD, SMP, atau SMA. Kira-kira aktivitas apa nih Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu? Kita berimajinasi dulu lah. Kira-kira mau bikin apa nih nanti nih di RPP Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Kira-kira dari SD siapa yang mewakili? Dari TK siapa mewakili? Kira-kira mau apa nih yang Bapak Ibu pengen buat? Di sini kan ada 3 nih yang diperhatikan tadi. Yang pertama, tujuan pembelajarannya. Di tujuan pembelajaran ini Bapak mau mencapai apa nih? Setelah itu nanti asesmennya nih Bapak mau gimana? Mau praktek kah? Kira-kira kalau prakteknya nanti gimana? Atau sekarang lagi musim hujan nih Bapak, jadi mungkin rencananya saya mau teori aja, ujian teori tertulis saja nanti dalam kelas. Nah, jadi sedangkan dia aktivitas pembelajarannya nanti dia harus ngapain nih? Ayo Bapak Ibu, kira-kira siapa yang ingin menyampaikan dulu? Aktivitas apa yang ingin Bapak tuju nih untuk nanti kita tatap muka? Kira-kira siapa nih yang mau bersedia? Pak Herul bersedia? Kira-kira apa Pak Herul? Nah, kira-kira Pak Herul tujuan pembelajaran. Pak Herul, silakan. Ya, boleh. Ini apa, backward apa tadi namanya tuh? Backward design, Pak. Ya. Mohon maaf kalau ada nanti kekurangan, boleh ditambah. Ini sebagai pelajaran ini kan. Yang pertama, kita tutup materi dulu lah, biar enak kan pelajarannya ya. Contoh salah satu materi mungkin kelincahan. Materinya kebugaran jasmani, Pak. Di kelas 6 biasanya tuh di semester 2 akhir.
untuk kedepannya. Yang pertama menentukan tujuan. Tujuan itu ada 3. Yang pertama di segi kognitif, ya, misalnya siswa mengetahui kerencahan itu apa, ya. Ya, Kemudian siswa memahami bentuk-bentuk latihan kerencahan, itu tujuannya. Enggak, 2 saja dulu. Kemudian untuk asesmennya bisa tertulis dengan membuat soal-soal, tentu arti kerencahan itu sendiri, kemudian bentuk-bentuk latihan kerencahan, 2 lah dulu. Kemudian bentuk praktek bisa berupa latihan kerencahan, misalnya menggunakan waktu, zigzag, ya. Lari zigzag ya. atau bisa juga lari bolak-balik. Ini untuk kelas 6. Ya. Kemudian untuk aktivitasnya juga seperti itu. Lari zigzag, lari bolak-balik, mungkin diganti dengan kelereng atau bola. Kalau zigzag bisa menggunakan, kalau tidak ada kon, menggunakan botol berisi air atau pasir. Kalau untuk lari bolak-balik bisa menggunakan bola, kerikil atau kelereng. Saya rasa itu, Kak. Terima kasih. Oke. Nah, benar. Di sini kebetulan juga itu yang saya buat kemarin Bapak Ibu waktu saya PKG di awal. Nah, backward design yang saya buat adalah sama yang disampaikan oleh Pak Hairul. Di situ kegiatannya saya lakukan kebugaran jasmani. Tujuannya anak bisa mempraktekkan, anak bisa memperagakan, sedangkan asesmen yang ingin saya capai adalah anak harus bisa berlari sesuai bolak-balik pada saat itu. Nah, kita ukur waktunya. Siapa yang paling tercepat? Siapa yang paling sigap melakukannya? Bagaimana kegiatannya? Ya kita susun nanti menggunakan kun. Anak lari ke kanan, balik lagi ke tengah, anak lari ke kiri, balik lagi ke tengah. Nah, jadi nanti Bapak Ibu RPP-nya juga harus dijelaskan juga nanti ya, sebelum mengupload nanti ya boleh didiskusikan dulu, kira-kira ini udah tepat apa belum Pak, ini gimana, boleh kita diskusi nanti di kelompok, sehingga apa yang kita tampilkan itu selain bermanfaat bagi diri kita sendiri, juga nanti kita bermanfaat bagi orang lain. Jadi tidak selalu kita hanya copy paste, ambil dari internet copy paste udah. Kalau bisa mulai sekarang kita bisa merubah-rubah dikit jadilah. Bagaimana pemanasannya, bagaimana juga nanti kita bikin pemanasan itu tidak harus statis Bapak Ibu, tidak harus 1, 2, tidak. Kita bikin pemanasan dalam bentuk permainan, di mana permainan itu mengarah ke permainan yang ingin kita laksanakan. Kalau saya kemarin, saya istilahnya membuat permainan pemanasan lampu kuning, lampu merah, lampu hijau. Nah, jadi anak berlari jalan di tempat, ketika kita bunyikan lampu hijau, anak lari. Ketika kita bilangkan lampu merah, anak langsung berhenti. Ketika lampu kuning, anak melakukan lari di tempat. Nah, setidaknya sedikit banyaknya aktivitas berlari bolak-balik di situ terulang-ulang. Jadi ketika kita masuk ke materi inti nanti ya anak langsung tahu, oh gini loh cara larinya. Jadi nanti kalau Bu Rika nanti mempraktekannya ke anak SD, ke anak TK beda lagi. Mungkin bagaimana nanti pendekatan Bu Rika nanti sama anak-anak TK-nya, jelas perlu tenaga ekstra nanti Bu Rika menghandle anak-anak TK, kadang anak TK disusun di sini udah lari yang di ujung sana. Nah, nanti itu kayaknya Bu Rika lebih paham nanti dalam mengkondisikan anaknya. Terus selanjutnya Bapak Ibu di sini, nah inilah desain mundur itu Bapak Ibu, di mana di awalnya kita bikin seperti piramid terbalik, mulai dengan tujuan pembelajarannya, semakin ke bawah dia semakin meruncing karena di situ kegiatannya
kita sudah merancang dan merencanakan kegiatan pembelajarannya. Di sini adapun kesimpulan dari backward design ini Bapak Ibu atau desain mundur ini, 3 tahapan backward design ini ditetapkan pada poin 3 agar RPP yang disusun adalah RPP berdiferensiasi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu usahakan RPP-nya itu berpihak kepada anak, di mana ya anak-anak lebih aktif nanti melakukan kegiatannya. Jangan justru gurunya yang aktif nanti. Gurunya yang lari, gurunya yang apa. Boleh, tapi alangkah baiknya lagi siswa juga aktif dalam melakukan kegiatan ini. Dan yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan asesmen. Asesmen di sini bersifat formatif Bapak Ibu. Ada yang formatif dan ada sumatif. Sedangkan instrumen asesmen dapat berupa tes Bapak Ibu atau observasi secara langsung, portofolio atau penilaian. Jadi refleksi itu juga Bapak Ibu bagian dari asesmen Bapak Ibu. Jadi ketika kita menanyakan balik ke anak nanti, bagaimana ini pembelajaran hari ini anak-anak, apakah menyenangkan? Ketika dia melakukan refleksi itu ada nilai plusnya juga karena dia sudah melakukan penilaian baik bagi diri dia sendiri, bagi pembelajaran hari itu, bahkan mungkin jika Bapak Ibu berkenan, perbolehkanlah juga siswa kita melakukan refleksi kepada diri kita sebagai guru. Nah, langkah lain yang perlu diperhatikan Bapak Ibu di sini sebelum kita telah membahas 3 langkah, yang perlu kita perhatikan adalah kita memperhatikan diferensiasinya. Yang mana sih yang menjadi bagian diferensiasi dari RPP kita itu? Nah, yang kedua, mengembangkan sumber belajarnya, fasilitasnya, dan sumber daya lainnya. Nah, kalau yang poin di sini, kita mengembangkan sumber belajar itu bisa kita ambil dari sumber internet. Sedangkan fasilitasnya, ya apa yang ada di sekolah kita, ya kita maksimalkan Bapak Ibu. Tadi seperti kata Pak Hairul, kalau lari bolak-balik bisa menggunakan kun. Kalau tidak ada, ya kita bisa menggunakan fasilitas lain. Contohnya yang tujuan kun ini kan hanya memberi tanda. Ketika tanda itu diberikan, bisa kita melakukan aktivitas. Nah, jika tidak ada kun, kita bisa minta anak menyusun sepatunya. Kita susun sepatunya sebagai tanda kita agar bisa melakukan lari zigzag atau lari bolak-balik. Tadi Pak Airul juga bilang kalau tidak ada kelereng bisa diganti dengan bola, atau tidak ada bola bisa diganti dengan apalah benda-benda yang bisa anak lari berbolak-balik mengambilnya. Setelah itu kita menyusun langkah pembelajaran. Jadi di RPP itu Bapak Ibu kita susun langkah-langkahnya yang ingin kita capai agar kadang kita langkah-langkah itu kalau tidak ada panduan kita bisa bingung Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kita menyusun rencana keselamatan. Nah, ini poin penting Bapak Ibu, karena kalau kita belajar namanya kita mengajar anak, baik itu anak SD, TK, SD, SMP, SMA, itu tingkat-tingkat keselamatannya berbeda-beda. Kadang anak TK jatuh sedikit, luka udah nangis. Nah, jadi itu kita hindari. Anak SD juga seperti itu, anak SMP, kadang dia ada gengsi-gengsian nih, SMP sama SMA ini sama nih. Contohnya kita lari bolak-balik karena takut dianggap kalah, dia sembarangan tuh lari-lari. Ya, jadi situ hati-hati nanti keselamatan anak harus kita perhatikan. Kira-kira kalau lari seperti ini di lapangan semen aman apa tidak? Kalau di lapangan tanah bagaimana? Harus kita perhatikan Bapak Ibu. Tapi nanti ada beberapa pertanyaan, Pak, kami tidak punya lapangan tanah, Pak. Ya kalau tidak punya lapangan tanah, ya di semen nggak apa-apa, tapi ya kita perhatikan keselamatan anak. Terus di sini Bapak Ibu kita lanjut, nih ya langkah backward design. Kenapa desain mundur ini harus kita gunakan? Yang pertama, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran.
Yang kedua, blackboard design ini menjadi penerjemah ibu atau bapak guru dalam menyusun pembelajaran. Dan ketiga, kita mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Jadi ini sepertinya masalah penjelasan aja Bapak Ibu, kenapa harus desain mundur yang kita gunakan. Nah, di sini kita menganalisis Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu menganalisis ada 4 pertanyaan. Nah, di sini kita kembali menggunakan aplikasi Jamboard kita. Silahkan nanti Bapak Ibu jawab pertanyaan-pertanyaan ini di Jamboard itu. Pertanyaannya ada 4 Bapak Ibu, di mana di sini pertanyaannya sesederhana ini. Apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran? Nah, jadi nanti Bapak Ibu tulis nama Bapak Ibu, setelah itu jawabannya. Kita masuk dulu ke aplikasi Jamboard-nya. Bentar Bapak Ibu, saya coba masuk dulu. Ini saya stop dulu. Jamboard. Nah. Ini dia Jamboard-nya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Linknya saya kirim di WA Bapak Ibu, dan silahkan cek WA-nya. Bentar ya, mana WA? Nah, silahkan Bapak Ibu akses Bapak Ibu di link Jamboard kita, masuk ke situ, nanti tulis yang Bapak Ibu tulis. Bentar, link Jamboard-nya ya. Bentar, link Jamboard-nya ya. Bentar, link Jamboard-nya ya. Wah, udah ada langsung. Nah, oke nih Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tulis sesimpel dan sesederhana mungkin Bapak Ibu. Kira-kira apa nih yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu buat nanti? Nah, gimana? Apa yang Bapak Ibu harapkan? Apakah saya berharap siswa tertarik, misalnya seperti itu. Saya berharap siswa mau mengikuti. Oke Pak Budi, silakan Pak Budi. Izin Kak, ngasih tahu nih, saya lagi di jalan nih di bot. Boleh Mas, Ya. oke aman. Lagi lanjut. Di jalan nih Pak. Lanjut. Saya chat di grup aja nggak apa-apa ya. Saya di chatnya itu. Aman. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu, kira-kira nih apa nih? Apa tujuannya? Misalnya Kelmizi, Pak, misalnya. Tujuannya anak tertarik dan anak mau mengikut. Atau tujuannya yang diharapkan adalah anak aktif, anak mau berimprovisasi, misalnya. Silahkan Bapak Ibu. Itu pertanyaan pertama, sedangkan nanti jika telah menjawab di pertanyaan pertama, Bapak Ibu boleh lanjut ke pertanyaan kedua. Bu Somi Apika. Bu Pika mengharapkan anak mengerti, memahami, dan mau mempraktekkan. Oke. Susun. Lanjut yang sudah, silakan next frame-nya.
Ya, teman-teman yang lain bagaimana? Silahkan diketik Bapak Ibu. Langsung banyak nih. Pak Samsuri, Bapak berharap siswa mampu memahami. Oke. Pak Hero, siswa aktif mengikuti pelajaran. Benar. Itu yang penting tuh. Kadang siswa tuh tidak aktif. Kita sebagai guru pun jadi bingung. Mau apa lagi nih? Nah, kadang kalau tidak aktif kita sampai bingung. Apakah ada yang kurang dari kita? Kalau Bu Rika pengennya peserta didik itu tahu kegiatan bagaimana dan dapat mengikuti kegiatannya. Pak Farhan, peserta didik, oke saya perbaiki dulu Pak Farhan. Peserta, oke, mampu memahami dan dapat menerapkan materi, oke. Pak Mas Rida, saya ingin siswa saya bisa ikut pembelajaran. Oke, yang lanjut Bapak Ibu, pertanyaan keduanya, kalau Bu Pika, bagaimana cara mengetahui? Oke, asesmennya boleh tertulis, boleh berupa praktik juga. Pak Samsuri dengan melakukan evaluasi, benar. Bu Rika pengamatan. Oh iya, kalau di TK harus sering mengamati. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga dan keempat Bapak Ibu. Bagi yang sudah, boleh lanjut ke pertanyaan ketiga dan keempat. Ayo Bapak Ibu, silahkan bagaimana nih? Mana jambut kita tadi kok jadi seperti ini? Stop dulu. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Tanya yang jambutnya. Ntar saya tampilkan lagi. Oke.
Nah, itu dia. Nah, ini dia. Kalau Pak Budi, kata Pak Budi melakukan penilaian. Wah, Pak Budi videonya sering saya tonton di WA. Story-storynya jadi kalau soal asesmen gini Pak Ibu bisa kita sekreatif mungkin di TikTok sekarang berseliweran tuh bagaimana pembelajaran itu dibuat agar anak tertarik. Apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika jelaskan, ya harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Benar, Pak Aero sudah. Kita di sekolah kita yang punya kebutuhan khusus kayaknya kemarin yang cerita Pak Budi SMA 1 Kateman sepertinya. Pak Arif juga. Oke, Bu Rika juga sudah melakukan pembelajaran yang mempertimbangkan perkembangan anak. Bu Rika, apa Bapak yang Ibu maknai ketika menyusun pembelajaran PJOK jika dimulai capaian diinginkan? Pembelajaran terstruktur, terarah, sesuai dengan kebutuhan. Oke, ya Bapak Ibu. Di slide pertama kita ada 9 orang. Di slide kedua baru menjawabnya 7 orang. Pak Galmizi melaksanakan evaluasi. Di slide ketiga baru 3 orang Pak Ibu. Ya teman-teman yang lain. Slide keempat baru 2 orang. Nanti saya akan ada RPP yang ini tadi kan. Oke, apakah sudah? Nah, oke. Baik Bapak Ibu, di sini sudah ada beberapa yang menjawab, baik itu oke ini siapa nih masuk? Saya cuma satu slip Pak. Bapak sudah. Lanjut Pak Maza, ada klik di atas Pak di slide berikutnya. Nah, oke Bapak Ibu, di sini kita coba dulu nih. Saya bertanya dulu Bapak Ibu. Nah, di sini saya pengen Pak Anggi dulu nih. Pak Anggi di sini apakah yang Bapak Ibu harapkan? Nah, ya Pak Anggi. Minta suara ya Pak Anggi. Pak Anggi di sini apa nih yang diharapkan Bapak untuk pembelajaran dengan perencanaan yang ingin Bapak susun Pak Anggi? Kira-kira harapan Bapak kepada peserta didik gimana Pak? Silakan Pak Anggi.
Suaranya Pak Anggi. Pak Mas Ridal. Pak Mas Ridal, mana Pak Mas Ridal? Harapannya Pak Mas Ridal? Boleh diaktifkan mic-nya. Kira-kira apa nih yang Bapak harapkan ketika Bapak nanti menerapkan ini di sekolah? Saya mengharapkan Pak anak-anak itu bisa mengikuti, kemudian dia aktif dalam pembelajaran yang saya berikan. Dan saya berharap kadang-kadang anak itu dia selalu tidak sama minatnya Pak. Iya benar Jadi, Pak, itu dia. Yang harapan saya juga dia tuh apapun bentuk olahraganya dia itu mengikuti. Kalau misalnya kawannya minat main bola voli umpamanya, yang tidak suka ya harus mengalah lah dulu gitu ya. Iya. Walaupun tidak minat sangat, tapi untuk saat itu ya saya harap kompak mengikuti gitu Pak. Nah, kira-kira kalau penilaiannya nanti gimana nih Pak? Bapak praktekkah atau ujian pakai kertas Pak? Kalau Bapak nanti. Untuk menilainya Pak, kadang-kadang saya dari segi pengetahuan saya buat soal. Sedangkan untuk praktiknya saya melihat dari observasi misalnya siapa yang lebih menonjol atau lebih dominan. Tapi karena minat beda tadi, saya sesuaikan saja Pak. Kalau Pak, saya nanya Pak, di sekolah Bapak anak-anak kita tuh normal semua lah Pak ya, ibaratnya badannya tidak ada masalah kan Pak? Iya Pak. Di sekolah Bapak maksudnya anak itu tidak maaf cakap lah sebelumnya, apakah mungkin dia ada keterbatasan baik itu kakinya atau apa, tidak ada Pak ya? Alhamdulillah tidak ada Pak, namun sifat yang kayak malas itu Pak ada Pak. Kalau itu wajar Pak, itu wajar Pak, itu wajar. Oke Pak, ya terima kasih Pak Mas Rida. Saya ya, mau Pak. dengar suaranya Pak Kamiji ngajar. Pak Rosli lah kalau ada Pak Rosli. Pak Rosli ada? Pak Kamiji ngajar, lanjut Pak Kamiji. Lanjut Pak. Pak Rosli ada? Oke, Pak Samsuri. Pak Samsuri ada Pak Samsuri? Ada Pak. Pak Samsuri. Pak Samsuri, kira-kira apa nih yang mau diharapkan nih Pak? Dari apa yang ingin kita buat nantinya Pak? Dari apa yang saya buat Pak, yang pertama yaitu siswa memahami tentang pembelajaran yang saya sampaikan. Iya. Kemudian siswa mampu mempraktekkan terhadap materi dari olahraga tersebut. Oke. Kemudian menyesuaikan juga dengan kondisi fasilitas sekolah, yang ada di sekolah. Iya benar. Oke, terima kasih Pak Samsuri. Nah, ya, saya setuju nih dari Pak Samsuri nih. Sama Pak Mas Ridal pun tadi Pak Mas Ridal bilang hambatannya paling nanti anak ini banyak ada yang tak suka sangat nih dalam kegiatan main voli, tapi Pak Mas Ridal mengupayakan ya bagaimanapun dia harus mencoba bagaimana main volinya. Nah, tambahan dari Pak Samsuri, tadi Pak Samsuri bilang Pak Samsuri berharap anak ini mampu
mengikuti atau melaksanakan sesuai dengan apa yang ingin Pak Samsuri capai. Tapi Pak Samsuri juga sini menggarisbawahi, kita juga harus memikirkan bagaimana kondisi sekolah kita. Kalau memang keterbatasan kita di sekolah kita sangat terbatas, ya kita tidak harus memaksakan harus. Contoh kita ingin menilai 4. Jika sekolah kita lengkap, kita melaksanakan praktek, melaksanakan refleksi, melaksanakan ujian tertulis. Tapi mungkin sekolah kita seperti di daerah-daerah hilir sana atau daerah-daerah laut sana mungkin masih banyak sekolah yang berbentuk jerambah-jerambah. Mungkin ketika musim hujan ya tidak bisa praktek, ya jangan dipaksakan Bapak Ibu. Berarti kita mencoba di dalam kelas hanya sekedar passing atau main bola voli ya passing. Tidak harus bermain anak. Tapi ya tadi kita harus perhatikan juga sesuai dengan Pak Samsuri bilang tadi, apa sih yang fasilitas di sekolah kita. Kalau memang tidak ada jangan kita paksakan, tapi kalau masih bisa dimodifikasi ya kita harus bisa modifikasi. Oke, terima kasih Pak Mas Ridal, terima kasih Pak Samsuri. Oke, di sini kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut aja. Di sini ada saya contoh RPP Kurikulum Merdeka yang ingin saya tampilkan ke Bapak Ibu sekilas. Nah, nanti kira-kira seperti ini nanti Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu membuatnya di pembelajaran Bapak Ibu. Sesimpel itu aja Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sesimpel ini nanti Bapak Ibu kita buat RPP-nya. Nah, di sini ada nih, misalnya di sini tujuan pembelajarannya pola gerak manipulatif. Anak-anak melempar bola, menangkap bola, menendang bola, memukul bola dengan benar. Terus yang kedua, pengembangan nilai-nilai karakter yang tertuang dalam profil Pancasila pada elemen gotong royong, mandiri, dan meregulasikan nilai-nilai gerak. Dan ketiga, menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sesimpel ini aja nih Bapak Ibu. RPP yang Bapak Ibu boleh buat atau ada referensi lain. Nah, sedangkan pemahaman bermaknanya, peserta didik dapat memanfaatkan bola gerak dasar manipulatif. Di situ gerak bermaknanya adalah anak melempar, menangkap. Terus nanti Bapak Ibu usahakan ada kayak pertanyaan-pertanyaan pematik. Pertanyaan pematik ini ya yang biar ada interaksi antara guru dan murid atau sebaliknya murid dan guru. Pertanyaan-pertanyaan tematik itu ya yang dasar-dasarnya aja Bapak Ibu. Contohnya sini, mengapa peserta didik perlu memahami dan menguasai bola dasar manipulatif? Atau kita boleh bergantinya dengan, kalian tahu tak gerakan manipulatif itu apa? Contohnya apa? Jadi biar ada nanti kegiatan itu interaksi Bapak Ibu kepada anak sehingga tidak canggung antara anak sama guru nanti dalam melakukan pembelajaran. Nah, jadi kalau yang belakang-belakangan ini ya mirip aja nanti ada persiapan mengajar, nanti Ibu mempersiapkan apa-apa saja. Terus di sini juga kegiatan pembelajarannya, ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup. Nah, jadi sesimpel itu nanti Bapak Ibu membuatnya. Ketika orang melihatnya juga orang bisa mengerti, nanti pas diupload juga bisa dilakukan. Nah, inilah contohnya Bapak Ibu, misalnya aktivitas pertama, anak melakukan pembelajaran pola gerak manipulatif. Nah, bisa seperti ini, main pakai bola kasti, anak melempar, ada yang menangkap bola, atau bisa mengganti dengan bola voli jika bola voli di sekolah Bapak Ibu lebih lengkap. Seperti gini Bapak Ibu, menangkap bola mendatar dari bawah, dari atas. Terus di sini juga nanti bisa juga dalam bentuk permainan Bapak Ibu. Jadi
Boleh Bapak Ibu dalam bentuk permainan, berkelompok. Nah, kalau seperti ini, dia anak melempar. Tadi kan berkelompok antara si A dan si B saling tangkap-tangkap bola. Nah, dari sini kita bisa mengubahnya Bapak Ibu. Ketika anak sudah mulai bosan, kita mengubahnya. Kita bikin peti botol atau kaleng, bikin dalam bentuk, kalau kami di sini kemarin, kami bikin dalam bentuk permainan pecah piring, istilahnya Bapak Ibu. Jadi anak nyusun batu atau kaleng, nanti melempar sasarannya. Nah, jadi secara permainan anak tertarik dan tujuan pembelajaran yang kita capai pun juga tercapai. Nah, jadi Bapak Ibu, kita boleh membuat permainan seperti itu, anak tertarik, tujuan pembelajaran tercapai, dan tidak membosankan bagi anak. Nah, di sini nanti, ini asesmennya Bapak Ibu. Asesmen penilaiannya. Di sini ada asesmen sikap, di mana tadi kita lihat gotong royong. Nah, di dalam gotong royong itu berarti kita nilainya bisa kita nilai kerjasama anak bagaimana. Mungkin di sini penilaiannya kayaknya tidak etis kalau penilaian itu berupa angka dalam asesmen sikap ini. Jadi bisa kita bikin aja nanti di sini asesmen sikapnya anak ini baik atau sangat baik. Tapi kalau dalam bentuk angka kayaknya tidak etis saja kita menilai anak dalam bentuk angka. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, asesmen sikapnya, saya mampu menirukan melempar. Ya apa tidak? Atau saya mampu menangkap bola. Ya, saya di sini kita menilai kejujuran anak Bapak Ibu. Jadi seandainya nilainya jika lebih dari 4 pernyataannya, berarti nilainya adalah sangat baik. Jika nilainya ya-nya cuma 3, berarti nilainya baik. Nah, jika cuma nilainya 2, ya-nya, berarti di situ kita perlu perbaikan. Nah, dalam menyampaikan perbaikan ini, itu kita butuh pendekatan Bapak Ibu ke anak itu. Nah, itu asesmen sikap. Sedangkan asesmen pengetahuan, nah kalau pengetahuan ini di sini kita boleh mau dalam bentuk pertanyaan atau menjodoh-jodohkan seperti ini atau dalam bentuk apapun lain, ya silahkan, itu kesepakatan Bapak Ibu aja. Nah, kalau keterampilan atau praktek, saya rasa Bapak Ibu juga sudah tahu bagaimana prakteknya. Nanti ketika anak itu mampu melakukan gerakannya, ya berarti nilainya anggap saja B+ atau B A-. Nah, itu angkanya disesuaikan aja Bapak Ibu. Nah, seperti inilah contoh rubriknya kalau dalam bentuk pengetahuan. Nah, nanti ini adalah pedoman penskoran. Nanti Bapak Ibu skorkan berapa nilai sikapnya, berapa nilai keterampilannya. Nah, nanti baru dapatlah hasil yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu. Nah, jadi nanti silahkan Bapak Ibu berekspresi bagaimana RPP Bapak Ibu. Tidak, yang penting jangan ragu Bapak Ibu. Kalau memang RPP yang kita buat selama ini bentuknya seperti itu, ya silakan, nggak apa-apa. Yang penting di situ ada tercantum asesmen yang ingin kita capai. Kalau memang asesmen Bapak Ibu ada sikap, ya bikin. Di sini sikapnya Bapak nilai gimana? Mungkin Bapak nilai anak ini adanya jiwa sportif. Di situ iya apa tidak? Ada sikap tolong menolong dalam tim. Ya apa tidak? Jadi tinggal seperti itu Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan yang kita buat Bapak Ibu. Nah, di sini, nah ini dia. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan lakukan apa yang kita dapat dan kita buat di RPP kita. Silahkan itu nanti Bapak Ibu lakukan di sekolah. Nanti di akhir pembelajaran kita di akhir PKG ini, karena nanti Ibu akan membuat bukti karya. Ibu membuat video nanti yang harus diupload di YouTube.
Mungkin kalau guru-guru seperti Bu Rika, Pak Kalmisi, dan kawan-kawan lain yang sudah pernah guru penggerak, bisa aja menggunakan video lamanya yang berhubungan dengan pembelajaran PJOK. Di situ nanti sesuai dengan RPP itu nanti diupload. Misalnya di situ ada pendahuluan. Misalnya Pak Kalmizi melakukan pendahuluannya pemanasan statis. Di situ nanti dibuat, atau nanti asesmen penilaian. Pak Kalmizi melakukan permainan dalam bentuk lari bolak-balik. Nanti di situ harus dilampirkan di video itu nanti. Yang mana sih gerakan lari bolak-balik itu? Yang mana sih gerakannya melakukan kegiatan yang baik itu? Nah, jadi RPP yang dia-upload nanti akan berkelanjutan nanti pada modul kita 3.1 nanti kalau nggak salah, itu kita melakukan aksi bukti karya. Jadi Ibu situ bikin video itu nanti diupload di YouTube Bapak Ibu. Jadi sebelum diupload di YouTube, nanti kita upload juga nanti Bapak Ibu ke PMM. Jadi sehingga apa yang Bapak Ibu upload di PMM bisa dilihat orang seutuhnya. Jika perlu bisa meniru, ya meniru. Tapi jangan meniru seutuhnya Bapak Ibu. Harus kita bisa memodifikasi, kita lakukan dengan lebih simpel, dengan memperhatikan kondisi sekolah kita. Terus Bapak Ibu di sini, nah ini Bapak Ibu. Ibu Bapak akan bekerja secara mandiri untuk menyempurnakan RPP, modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator dan mengunggah hasil perbaikan RPP atau modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design. Di sini nanti Bapak Ibu menguploadnya, nanti sebelum menguploadnya atau mengunggahnya sama-sama kita dulu susun bagaimana nih. Kalau memang sudah lengkap, sudah yakin, upload saja Bapak Ibu. Tapi menurut saya upload saja dahulu Bapak Ibu. Seandainya memang ada kesalahan, nanti di tatap muka bisa kita perbaiki sama-sama. Dan yang kedua, pada bagian lakukan modul 1.6 ini, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Nah, di sini nanti menjadi penilaian Bapak Ibu. Bagaimana nanti RPP ini atau modul ajar ini menyangkut nilai Bapak Ibu. Jadi Ibu Bapak diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersama dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Baik Bapak Ibu, di sini kita juga pada akhir sesi kali ini Bapak Ibu, peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK backward design. Saya ingatkan kembali yang perlu diperhatikan dalam backward design ini tadi ada 3 aspek. Yang pertama tadi tujuan pembelajaran itu sendiri Bapak Ibu. Yang kedua asesmen pembelajaran, dan yang ketiga aktivitas pembelajaran. Nah, terus ingat, analisis ini semata-mata untuk menyesuaikan dengan backward design dan tidak untuk menelaah secara pembuatan modul. Jadi Bapak Ibu jangan takut, backward design ini kita buat untuk mempermudah kita, bukan untuk mempersulit kita dalam pembuatan RPP. Jadi jangan terbebani terlebih dahulu gara-gara kita dibuat RPP, wah saya harus seperti ini, saya seperti ini, tidak. Jadi yang penting RPP Ibu itu ada tujuannya. Kalau sudah ada tujuan di RPP lama Ibu misalnya ada tujuannya, ya udah, berarti sudah termasuk kategori. Yang kedua, ada tidak penilaian di situ? Penilaian sikapnya bagaimana? Penilaian pengetahuannya gimana? Keterampilannya gimana? Aktivitas pembelajaran gimana? Kalau memang sudah ada, itu aja diupload Bapak Ibu. Jadi jangan harus mencari-cari lagi. Kalau memang sudah terpenuhi semuanya, ya udah itu dilaksanakan. Tapi kalau belum terpenuhi, boleh Bapak Ibu tambah-tambah atau Bapak Ibu persingkat. Jadi untuk hari ini Bapak Ibu
kata kuncinya adalah backward design dalam perencanaan RPP pembelajaran PJOK ini kita harus memperhatikan 3 aspek tadi. Yang pertama tujuan pembelajarannya, yang kedua asesmen pembelajarannya, dan yang ketiga adalah aktivitas pembelajarannya. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah hampir 2 JP kita melakukan diskusi pada hari ini. Di sini saya ingin membalikkan ke Bapak Ibu, jika ada Bapak Ibu yang pengen bertanya dalam backward design atau oke, silakan Pak. Pak Hairul, silakan Pak Hairul. Iya Kak, mau bertanya di LMS. Di sini kan ada 2 RPP yang harus diunggah atau diupload. Yang pertama di 1.6.c. Kemudian ada 1.6.d. Nah itu bagaimana? RPP yang sama saja Pak, diupload Pak, nggak apa-apa. Oh ya. Maksud saya misalnya untuk 1.6c itu yang belum tahu, belum ada masuk sinkronus. Nah, setelah ini kan sinkronus nih, kita tetap maya. Nah, setelah tetap maya kan ada diskusi memperbaiki RPP yang sudah diupload tadi. Nah, di 6.d barulah RPP yang barangkali ada sedikit perubahan lah. Seperti itu enggak maksudnya? Gini Pak, maka itu tadi saya di awal tadi saya sampaikan. Bentar Pak, saya matikan dulu ini saya. Nah, di sini tadi jika di RPP Bapak itu sudah RPP lama, contoh kita RPP lama Pak Hairul ya, itu contohkan ya. Di situ sudah Bapak ada tujuan pembelajarannya nih Pak, sudah ada asesmen pembelajarannya, sudah ada aktivitas pembelajarannya. Berarti sudah tergolong Bapak di situ backward design Pak. Ya udah itu aja diupload. Tapi jika belum, itu diupload. Nah, ketika akan sesudahnya yang dalam perbaikannya diupload. Nah, jadi tapi kalau jika kita sudah termasuk tergolong di situ backward design, ya udah upload aja Pak. Nanti yang keduanya bagaimana? Tetap yang sama. Tapi seandainya di RPP Bapak yang sebelumnya tujuan pembelajarannya ada, sedangkan evaluasi dulu bahasanya Pak, evaluasinya cuma ada praktek. Berarti asesmen sikapnya belum ada. Nah, berarti di RPP lama Bapak upload di 1.6c, yang satunya lagi yang perbaikan ketika di situ ada asesmen sikapnya. Jadi kalau memang sudah ada tergolong di situ punya Bapak sudah mencakup ketiga-tiganya, ya upload aja nggak apa-apa Pak. Yang jadi masalahnya ini, saya kan mengajar di kelas 6 masih K13. Jadi ya K13 itulah berarti di 1.6D ini saya harus berubah menjadi modul. Ya. Seperti itu ya. Ya, cuma ubah bahasanya aja Pak. Berarti Bapak nanti di situ jangan lampirkan KD Pak. Oh ya. Nah, itu karena kan di situ tidak ada KD nanti di kurikulum merdeka. Jadi perubahannya kelihatan kan. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Ada lagi Pak yang mau bertanya? Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Oke Pak Mas Rida, silakan Pak. Baik Pak, melanjut dari kata Pak Hairul tadi Pak. Ya. Berarti yang kita buat sekarang ini harus modul ya Pak. Jadi walaupun misalnya kita K13 itu kita rubah ke modul. Gitu ya Pak? Iya Pak, kita ngikuti modul Pak. Nah, kalaupun apa nanti Pak, Bapak kelas berapa Pak Mas Ridal? Saya merangkap Pak, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 tempat kami Pak. Oke lah, nanti kalaupun ada nanti saya coba kirim contoh RPP. Nanti silakan Bapak ubah bagaimana penilaiannya, boleh ubah dikit-dikit. Oke Bu Rika, silakan Bu Rika.
Izin bertanya Pak, jadi modul ajar yang kita upload sekarang ini yang akan dijadikan aksi nyata kita nanti Pak? Ya. Nanti kita Oke, Pak. bikin, tapi itu nanti di bukti karya kita nanti Bu, di situ nanti kita nanti tapi nanti ada revisi lagi Bu, nanti kita ditetap muka, nanti yang mana kurang-kurang kita tambah sama-sama nanti ya, kalau sehingga nanti bukti karya itu kita ya baiklah jadi ya bagus nanti, jadi tidak asal-asalan. Oh gitu. Ini lagi Pak, kalau di kami modul ajar itu kan bergabung tuh pengembangan nilai agama gitu kan, terus pengembangan kognitif dan lain-lain. Apakah nanti modul ajar saya ini saya buat merangkum semuanya atau cukup yang pengembangan fisik motoriknya saja Pak? Gini Bu, Bagusnya ini pun ini hal baru bagi saya Bu. Kalau boleh nanti Bu, iya. Kirim secara pribadi ke saya dulu Bu, biar saya tanya orang BGP ya, untuk khusus TK gimana? Soalnya TK belum tahu juga gimana nih Bu. Iya, soalnya Kirim kan pribadi kalau dulu cuma ya. fisik motorik paling sekitar 15 menit Iya, gitu kan kegiatan benar. Iya. Iya Pak, Iya. makasih banyak Pak. Oke, sama-sama Bu. Ini hal baru nih Bapak Ibu, karena di TK pun ya saya pun, karena orang ini cuma motorik aja biasa, mungkin dalam 15 menit ya udah, itu udah maksimal betul bagi anak TK. Jadi ini jadi pembelajaran baru nanti buat saya pribadi nih Bu, nanti minta tolong kepada Bu Rika, saya minta contoh dulu nanti Bu, modul ajarnya nanti Bu ya, tolong kirim ke saya, nanti saya tanyakan juga kepada admin kelas kita, kira-kira nanti ini gimana nanti, karena tidak mungkin sama antara SD, kalau SD kan udah bisa dikoordinasikan 60 menit itu anak udah bisa, tapi kalau anak TK nanti gimana. Oke, terima kasih Bu Rika, Pak Mas Ridal, sama Pak Hairul. Saya rasa sudah hampir selesai pertemuan kita kali ini Bapak Ibu. Silahkan kembali nyalakan kameranya jika tidak ada kegiatan. Selamat. Oke, bentar Bapak Ibu ya. Biar gini ya. Oke. Pak Budi di bot masih. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih kesempatannya. Oke, jangan pernah takut melakukan kegiatan ini. Kita bersama-sama Bapak Ibu. Saya pengennya kita masuknya kemarin 15 orang, keluarnya 15 orang. Jadi dengan nilai pun saya pengennya amat baik semua, karena kalau baik itu tidak etis bagi kita guru Bapak Ibu. Jadi saya pengen semua sama-sama, jika ada permasalahan di sekolahnya seperti contoh Ibu Rika tadi, kita sama-sama menyelesaikannya. Ibaratnya tidak ada istilah Pak Fasilitator, peserta, tidak. Kita sama guru PJOK di sini Bapak Ibu. Jadi saya pengen kita masuk 15, keluar 15 Bapak Ibu. Oke, sepakat Bapak Ibu? Jadi saya pengen seperti itu. Jadi jangan ragu Pak. Apa tugas yang Bapak ragu, konfirmasi saya Pak. Tak bisa saya balas malam, mungkin paginya langsung saya. Kemarin Pak Kalmizi, Pak, Canva saya bermasalah. Nggak apa-apa Pak Kalmizi. Tidak ada masalah tuh, terlambat nggak apa-apa. Yang jelas kita mengumpulkan kewajiban kita. Oke Bapak Ibu, kita foto, ambil sesi foto dulu Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, jangan jempol Pak, bahaya. Kita gini aja. Nah, oke. 1, 2, 3. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, di sini sudah masuk masa-masa pilkada, hati-hati menggunakan jempolnya, hati-hati menggunakan jarinya. Oke Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Sampai bertemu lain waktu Bapak Ibu. Sama-sama Pak. Ya, oke. Pak Fasil, terima kasih Pak. Oke Pak Kemeji, selamat.